Selamat malam, Kak Bias. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota saya Sadam Akbar dan Dwi Nanto ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengemasan Berita dan Antara di Portal Media Lokal, Analisis Isi Kuantitatif Pengemasan Berita dan Antara periode Januari sampai Maret 2025 di Antara News dan Detik.com. Yang pertama, bab 1, latar belakang yang kami ambil jadi 2 poin. Yang pertama adalah komunikasi media massa di negara demokrasi, yakni media berita di media internet di negara Indonesia, di antara news dan detik.com. Dan yang kedua, kebijakan daya Anagata Nusantara atau yang biasa disebut dan antara, yakni jumlah berita dan antara di antara news dan detik.com. Dan yang kedua, rumusan masalah yang kami ambil itu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengemasan berita dan antara di portal media lokal, analisis isi kuantitatif pengemasan berita dan antara, periode Januari sampai Maret 2025 di antara news dan detik.com. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan isi pengemasan pemberitaan berita dan antara di portal media lokal, antara news dan detik.com. Dan yang ketiga, tujuan penelitiannya sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti dapat mengkonklusikan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengemasan berita tentang daya Anagata Nusantara di portal media antara news dan detik.com periode Januari sampai Maret 2025. Dan yang keempat, manfaat penelitian yang kami ambil ada dua. Yang pertama, manfaat akademik, dan yang kedua, manfaat praktis. Dan selanjutnya, teori dan konsep yang kelompok kami ambil. Yang pertama adalah komunikasi media baru, dan yang kedua, konsep media online. Yang ketiga, karakteristik media online. Dan yang keempat, berita yang menjadi 3 poin. Yang pertama adalah tema berita, dan yang kedua, jenis berita. Dan ketiga, nilai berita. Lalu yang kelima, sumber berita, dan yang terakhir, nada berita. Dan ini kerangka berpikir yang kami buat. Pertama adalah pemberitaan program dan antara pada media online nasional. Lalu menjadi perbandingan pemberitaan pada antara news dan detik.com. Dan rumusan masalah yang sudah kami buat sesuai data yang kami peroleh. Bagaimana perbedaan pengemasan pemberitaan program dan antara pada kedua media yang terdiri dari 6 kriteria. Yang pertama adalah komunikasi media baru, yang kedua narasumber, yang ketiga nada berita, dan yang keempat jenis berita, yang kelima tema berita, dan yang keenam sumber berita. Dan menjadi judul pengemasan berita dan antara di portal media lokal, analisis isi kuantitatif pengemasan berita dan antara periode Januari sampai Maret 2025 di antara news dan detik.com. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai penyelidikan ilmiah yang sistematis terhadap suatu variabel, yang pada prosesnya menggali mengenai bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, mengenali fenomena dan hubungan yang terdapat di dalamnya. Lalu, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif dengan melihat pengemasan pemberitaan dan antara di antara news dan detik.com yang memakai data numerik. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dan menemukan sebuah pola, hubungan, atau tren dalam data dengan menggunakan teknik statistik. Lalu dengan di sini dengan cara mencari unit analisis atau responden. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan unit analisis pada dua portal media, yakni antara news.com atau detik.com. Dari dua portal berita tersebut, peneliti akan melihat bagaimana isi pesan berita yang diberitakan. Next. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kita menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data melalui analisis dokumen dengan metode coding berdasarkan kategori antara news.com dan detik.com mengenai dan antara periode Januari Maret 2025. Observasi dilakukan dengan mengamati isi berita dari kedua portal tersebut untuk memahami penyajian dan narasi yang dibangun. Lalu, alat ukur yang kita gunakan adalah uji reliabilitas. Dalam hal ini, uji reliabilitas bermaksud untuk mengukur tingkat konsistensi atau keandalan suatu data.
Reliabilitas mencerminkan seberapa besar kemungkinan pengukuran ulang terhadap atribut yang sama akan menghasilkan hasil yang serupa. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk memastikan bahwa suatu peneliti memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu di sini ada rumusnya. Yang dimaksud dengan CR adalah nilai koefiensi reliabilitas. Lalu dengan M adalah jumlah data yang disepakati kedua pengumpul atau pengkoder. Lalu di sini ada N1 dan N2, itu adalah jumlah data yang terkumpul dari kedua pengkode atau pengumpul data. Next. Nah, lalu di sini ada hasil pengujian. Di sini kita ada 4 kategori. Yang pertama ada tema berita, jenis berita, nilai berita, dan nada berita. Lalu di sini kita ada indikatornya. Dari tema berita kita ada ekonomi dan bisnis, jenis berita ada hard news, nilai berita ada trends, impact, prominence, nada berita ada informatif, mendebat, mengkritik, dan penjelasan. Lalu di sampingnya ada C1, C2 itu yang dimaksud dengan koder 1, koder 2. Di sini kita menganalisis atau mengumpulkan data dari kedua portal tersebut, totalnya 80, masing-masing 40. Lalu di sampingnya lagi ada uji reliabilitas, yang lalu di sini ada uji reliabilitas. Dan di sini cara menghitungnya adalah yang di dalam kurungnya itu adalah angka yang paling kecil. Kalau angkanya sama itu taruh di dalam kurung aja. Jadi 40 dalam kurung tambah 40 tambah 40 atau sebaliknya. Lalu di sini ada persentasenya. Tinggal dikalkulasikan berapa persen. Misalkan 40, kode 1 40, kode 2 40, itu jadinya 100%. Next. Oke, sekian Nah, sekian dari presentasi yang kelompok kami lakukan. Terima kasih.